Serangan Israel di jalur Gaza kembali pecah pasca gencatan senjata sementara berakhir pada Jumat lalu. Hingga kini tidak ada informasi gencatan senjata lanjutan akan terjadi setelah kedua belah pihak saling tuding mengenai pelanggaran kesepakatan saat gencatan senjata kemarin. Kita akan update situasi terkini bersama relawan Mercy, Fikri Rofiul Haq. Selamat sore Mas Fikri, terima kasih atas waktunya. Selamat siang Mbak, ya sama-sama. Baik, Mas Fikri, mungkin bisa Anda jelaskan pasca gencatan senjata sementara kemarin berakhir, bagaimana kondisi terkini di Gaza dan mungkin Anda bisa sebutkan sekarang Anda posisinya sedang berada di mana, Mas Fikri? Ya, memang setelah gencatan senjata berakhir, lagi-lagi agresi militer Israel kembali terjadi oleh ke seluruh jalur Gaza dan update yang sampai saat ini yang saya dapatkan bahwa mereka juga memfokuskan serangan-serangan di jalur Gaza bagian utara dan juga jalur Gaza bagian selatan, di mana yang saya dapatkan juga ada kota Sijaiyah namanya di kota Gaza, dan itu saya dapatkan mengatakan 400 jiwa, ada yang mengatakan 500 jiwa meninggal dalam satu serangan tersebut. Dan sampai saat ini juga korban jiwa yang meninggal setelah gencatan senjata ini sudah mencapai 1.000 jiwa, dan dari Kementerian Kesehatan sudah mencapai 15.500 lebih, dan 70% mereka adalah anak-anak dan juga perempuan, dan juga korban luka-luka juga sudah mencapai 41.300 lebih, dan sekali lagi kebanyakan mereka adalah perempuan dan anak-anak. Dan saya saat ini memang berada di sekolahan yang menjadi tempat mengungsi bagi masyarakat juga yang ada di kota Khan Yunis, jalur Gaza bagian selatan. Baik, berarti sekarang Anda sedang berada di Khan Yunis ya. Dan pernyataan juga yang kami kutip dari tentara Israel menyebutkan bahwa akan menggempur Gaza Selatan seperti sebelumnya telah menggempur di Gaza Utara. Ini kan berarti adalah wilayah tempat Anda berada di Khan Yunis dan juga di Rafah. Jika demikian, nantinya kemana warga sipil harus mengungsi, Mas Fikri? Ya, ini sebenarnya pihak militer Israel ini membuat membingungkan warga-warga di sini, dan mereka memang bukan agresi militer Israel lagi, tapi udah genosida. Artinya mereka ingin mengusir warga yang ada di Palestina ini keluar dari negaranya sendiri, ya. Karena para pemirsa tahu juga bahwa kami memang seharusnya bertugas di Rumah Sakit Indonesia yang ada di Gaza Utara. Namun karena agresi semakin masif, tank-tank baja semakin sudah masuk dan jarak 50 meter saja, yang biasanya saya gambarkan bahwa di sekitar area Rumah Sakit Indonesia terjadi pemboman. Namun pada saat itu bangunan Rumah Sakit Indonesia pun langsung menjadi target. Artinya saat itu 12 korban meninggal dan lainnya luka-luka, dan ketika semakin parah, namun kita mengungsi, terpaksa dievakuasi ke jalur Gaza bagian selatan. Ketika kita sudah sampai selatan, ternyata dibombardir juga oleh pihak militer Zionis Israel, sehingga ini memang membuat para warga juga kebingungan, dan memang ini sangat miris ya, karena juga para Israel juga membuat pernyataan bahwa warga yang ada di Khan Yunis menyuruh mereka untuk mengungsi ke kota Rafah. Padahal di kota Rafah pun menjadi target sasaran pihak Israel. Jadi memang tidak ada tempat untuk mengungsi yang aman bagi warga Gaza, seperti itu ya Mas Fikri ya. Kemudian juga untuk gencatan senjata sementara yang sudah berakhir pada pekan lalu, sebenarnya kan salah satu agendanya adalah untuk memberikan akses bantuan kemanusiaan. Dengan berakhirnya gencatan senjata saat ini, apakah berarti pintu perbatasan Rafah akan kembali ditutup, atau bagaimana dengan stok bantuan makanan, obat-obatan yang saat ini ada di sana? Ya, memang dalam gencatan senjata yang saya dapatkan bahwa 200 truk berdatangan entah dari solar ataupun tepung terigu menjadi bahan pokok roti ya untuk makan mereka. Dan saya juga langsung sudah turun ya melihat bagaimana situasi di rumah sakit Gaza Utara, Gaza Selatan maksud kami, dan juga Gaza Tengah. Dan saya melihat juga tenda-tenda banyak sekali, dan saya langsung menanyakan ke mereka, wawancara mereka, dan mereka mengatakan bahwa warga pun sangat banyak membutuhkan
banyak juga warga yang memang mereka belum mendapatkan jatah. Dan untuk setelah gencatan senjata ini, truk-truk bantuan benar-benar sudah di stop oleh dan tidak boleh masuk kembali. Baik, Mas Fikri, militer Israel dan Hamas kemarin sama-sama saling tuding mengenai pelanggaran kesepakatan saat gencatan senjata sementara. Berdasarkan pantauan Anda di sana, apakah benar ada pelanggaran tersebut? Dan apakah akan ada negosiasi lanjutan untuk gencatan senjata yang permanen, Mas Fikri? Ya, kalau Mbaknya sendiri menanyakan gambaran kami, dan memang setiap yang kami bicarakan ini adalah fakta yang ada di lapangan, bahwa sebenarnya pihak militer Israel ini benar-benar melanggar kesepakatan di dalam gencatan senjata, di mana yang sudah disebarkan oleh di media bahwa dalam gencatan senjata mereka menembaki warga yang mereka kembali ke utara, dan juga mereka menembaki anak-anak kecil yang ada di tepi barat, dan juga mereka bukan hanya menembaki, mereka juga menangkap warga yang ada di tepi barat maupun di jalur Gaza. Yang di jalur Gaza ini benar-benar saya melihat dengan kepala mata sendiri bahwa ketika kami mengevakuasi, itu banyak juga yang ditangkap, dan sampai detik ini pun masih belum dikembalikan oleh pihak Israel. Dan memang ada juga tudingan-tudingan serius bahwa pihak Hamas menyerang duluan untuk Israel. Tapi yang saya dapatkan informasi bahwa pihak Israel ini mereka menolak untuk memperpanjang gencatan senjata. Akhirnya mereka ini sebenarnya ingin melanjutkan genosidanya mereka, sehingga kalau yang saya dapatkan informasi bahwa beberapa jam sebelum gencatan senjata berakhir pada Jumat lalu, mereka sudah menyerang korban sipil, dan saat itu 180 meninggal, 170 meninggal, sampai 400 meninggal, dan sampai saat ini, detik ini, korban sipil yang jatuh dari kalangan Palestina sudah mencapai 1.000, dan untuk total yang total keseluruhan sudah saya sebutkan 15.000 lebih, 300 adalah korban luka-luka. Mas Fikri, terakhir, dengan terjadinya eskalasi serangan saat ini, apakah ada rencana Anda dan juga rekan Anda Reza untuk mengungsi ke perbatasan Rafah atau mungkin dievakuasi keluar jalur Gaza? Dan bagaimana dengan rekan Anda Farid di sana? Ya, memang kami di sini sebenarnya bekerja semaksimal mungkin sampai titik nafas terakhir seperti yang kami lakukan di Rumah Sakit Indonesia. Walaupun serangan-serangan masih terus dilancarkan, keadaan benar-benar sudah tidak kondusif, pesawat-pesawat jet tempur melalu lalang, membom area Rumah Sakit Indonesia, sampai berguncangnya rumah sakit yang bangun ini ya. Dan memang sampai pada akhirnya memang kami sudah tidak bisa lagi. Akhirnya Direktur Rumah Sakit Indonesia memutuskan bahwa korban luka-luka dan juga para pengungsi juga harus dilarikan ke selatan. Dan seperti yang saya katakan bahwa kami akan juga terus berjuang seperti itu sampai benar-benar setitik nafas terakhir. Tidak bisa tidak bisa kita kemana-mana lagi, barulah kita mungkin akan mengikuti evakuasi tentunya dari arahan pemerintah sini. Dan untuk Mas Farid sendiri juga masih menunggu namanya dari perbatasan Rafah untuk beliau juga akan keluar ke Indonesia. Mas Fikri, yang pasti kita terus mendoakan keselamatan Anda dan juga seluruh rekan-rekan relawan Mercy di jalur Gaza, dan juga keselamatan dari warga sipil di Palestina, terutama di jalur Gaza. Terima kasih banyak atas informasinya, Mas. Tetap semangat selalu dan pastinya jaga kesehatan ya, Mas. Terima kasih banyak. Relawan Mercy Fikri Rofiul Haq melaporkan langsung dari Khan Yunis, Palestina. Selamat sore.